Langsung aja kita mulai ulasan kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah pencapaian di dunia sepak bola yang, jujur aja, belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang kalau dipikir-pikir lagi, rasanya persis kayak misi superhero yang keliling benua. Kita bakal ngomongin satu pemain yang, tanpa banyak sorotan berlebihan, tiba-tiba aja nulis sejarah yang bakal terus diomongin sampai puluhan tahun ke depan. Oke, biar seru, mari kita selami topik ini dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simple banget nih. Menurut kalian, apa sih sebenarnya benang merah antara Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan Zlatan Ibrahimovic? Kita lagi ngomongin raksasa absolut di olahraga ini loh ya. Para peraih Ballon d'Or, ikon global, dan mesin pencetak gol yang luar biasa melegenda. Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Faktanya adalah, terlepas dari status dewa mereka, trofi yang numpuk, dan karir yang panjang banget, mereka semua gagal ngeraih satu pencapaian luar biasa yang baru aja dipecahkan oleh bek sayap serba bisa kita, Joao Cancelo. Yap, benar banget, pemain yang sering dijuluki pisau lipat Swiss karena saking fleksibelnya ini, baru aja ngelampauin nama-nama raksasa tadi. Buat benar-benar paham seberapa besar pencapaian ini, kita harus narik mundur cerita kita ke momen klimaksnya di bulan Mei 2026. Ini momen puncak di mana Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick sukses ngunci mahkota La Liga mereka yang ke-29. Dan cara mereka menangnya? Wah, gak main-main. Mereka nyegal gelar ini lewat kemenangan 2-0 yang super mendebarkan di laga El Clasico lawan rival abadi mereka, Real Madrid. Apalagi di laga itu ada tendangan bebas sensasional dari Marcus Rashford dan gol penyelesaian manis dari Ferran Torres. Pacah banget deh pokoknya ngerayain gelar di depan puluhan ribu fans di Camp Nou. Nah, kalau kita lihat angkanya, ini ngebuktiin banget kalau Cancelo itu sama sekali bukan cuma numpang nama di skuad juara. Datang lagi dengan status pinjaman dari klub Arab Saudi Al Hilal, di bulan Januari, dia langsung ngasih fleksibilitas yang sangat krusial di kedua sisi sayap pertahanan Barca. Bayangin, cuma dari 13 penampilan di sisa musim itu aja, dia udah nyumbang 1 gol dan 3 assist. Dia itu bener-bener kepingan taktis penting yang nyempurnain racikan Hansi Flick buat ngamanin gelar bersejarah ini. Terus, apa sih yang bikin gelar bareng Barcelona ini jadi super monumental buat warisan Cancelo sendiri? Well, gelar ini secara resmi mengubahnya jadi semacam Thanos dalam dunia sepak bola. Coba deh bayangin karakter fiksi yang keliling alam semesta buat ngumpulin Infinity Stones. Nah, Cancelo ini udah sukses naklukin 4 dari 5 liga paling elit di Eropa. Ini rekor yang benar-benar gila dan susah banget masuk akal. Coba kita tarik garis waktunya, biar kelihatan gimana rentetan pencapaian ini kebangun. Petualangan penaklukan Eropanya dimulai di Italia bareng Juventus, waktu dia menangin Serie A di musim 2018-2019. Habis itu, dia terbang ke Inggris dan nikmatin masa-masa dominasi absolut di bawah Pep Guardiola bareng Manchester City. Di sana dia ngantongin 3 gelar Premier League berturut-turut. Dari situ, dia sempat jalanin masa pinjaman yang singkat tapi sukses banget di Bayern Munich di Jerman. Dan puncaknya ya sekarang ini, ngelengkapin koleksinya pakai gelar La Liga bareng Barcelona di Spanyol. Benar-benar peta kejayaan yang luar biasa banget. Tapi tunggu dulu, ada satu fakta statistik yang unik banget nih. Coba perhatiin sentilan dari ESPN ini, yang ngebahas soal musim 2022-2023. Di musim itu, ada hal yang benar-benar ngelawan logika. Cancelo nggak cuma sekedar nambah koleksi trofinya, tapi cara dia ngedapetinnya itu loh, nyetak sejarahnya sendiri. Gini ceritanya, karena dia sempat main di 17 pertandingan Liga bareng Manchester City di paruh pertama musim, terus ada sedikit gesekan sama Guardiola yang bikin dia dipinjemin ke Bayern Munich di Januari, dia jadinya secara legal berhak dong dapat medali juara di 2 liga berbeda. Dan pas bulan Mei di tahun yang sama, waktu Man City juara Premier League, terus Bayern juara Bundesliga, Cancelo berhak ngalungin dua-duanya. Dia beneran menjuarai 2 dari 5 liga top Eropa di musim yang persis sama. Sinting banget kan mikirnya? Jadi, poin pentingnya di sini adalah gimana rekor Cancelo ini berhasil ngelewatin pencapaian ikon-ikon terbesar di sepak bola. Kita ambil contoh David Beckham deh. Beckham itu kan fenomena global yang juara di Inggris bareng MU, di Spanyol bareng Real Madrid, dan di Prancis bareng PSG. Tapi pas dia dapat kesempatan emas buat ngeraih tahta di Italia pas masa pinjaman ke AC Milan, dia gagal. Beckham mentok di angka 3. Fakta lapangannya, Cancelo sekarang bener-bener berdiri sendirian di puncak, jauh ninggalin barisan legenda elit ini. Bayangin aja, nama-nama sekelas Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, sampai pemain yang koleksi trofinya segudang kayak Dani Alves dan Kingsley Coman, semuanya mentok cuma bisa juara domestik di maksimal 3 liga besar Eropa. Nggak ada satupun dari nama-nama raksasa ini yang sanggup nembus angka 4 kayak yang baru aja dilakuin sama Cancelo. Bahkan pemain super nomaden sekali Zlatan Ibrahimovic aja harus gigit jari. Zlatan udah naklukin Spanyol, Italia, dan Prancis.
Dia sebenarnya punya peluang emas buat dapetin gelar Liga Mayor keempatnya waktu gabung sama Manchester United di tahun 2016. Tapi sayangnya, timnya saat itu cuma bisa finish di posisi ke-6 Premier League. Angka 6 ini kayak jadi pengingat abadi ya, betapa susahnya buat nyapu bersih liga-liga terbaik di dunia, sekeren apapun skill individu si pemain. Terus gimana ke depannya? Nah, walaupun udah mapan banget ngebangun warisan legendarisnya di usia 31 tahun, masa depan Cancelo nyatanya masih jadi teka-teki gede. Cancelo sendiri paham betul dinamika dunia bola. Dia sempat ngingetin kita kalau, sepak bola itu bisa berubah dalam sekejap. Memang sih, kabarnya dia pengen banget menetap di Catalonia, di mana dia udah dapat respek besar dari para fans. Tapi, dia juga sadar kalau keputusan akhir seringkali bukan di tangan pemain. Dan ini bawa kita ke realitas yang benar-benar krusial berikutnya. Masalah utamanya ada di satu angka mutlak ini, 15 juta euro. Hak kepemilikan Cancelo sampai sekarang masih dipegang sama klub Liga Pro Arab Saudi Al-Hilal dengan kontrak yang ngikat dia sampai tahun 2027. Dari laporan yang beredar, mereka minta tebusan 15 juta euro kalau ada yang mau beli Cancelo secara permanen. Masalahnya, Barcelona lagi pusing-pusingnya ngadepin krisis finansial yang gak kelar-kelar. Uang 15 juta euro, jumlah yang lumayan berat buat Barca, yang pastinya harus mikir keras buat ngalokasiin budget terbatas mereka ke area lain di musim panas ini. Tapi lucunya, rintangan finansial Barcelona ini justru kayak ngebuka pintu selebar-lebarnya buat mahakarya terakhir di karir Cancelo. Coba lihat gambarannya. Dari 5 liga top Eropa, 4 kepingannya udah sukses dia sikat habis. Dominasinya udah merambah Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol. Cuma sisa 1 kepingan yang masih kosong, Liga 1 Prancis. Cuma Prancis loh, satu-satunya wilayah dari jajaran 5 besar Eropa yang belum pernah dia taklukin. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas yang bikin penasaran banget dari ulasan kita kali ini. Kira-kira, akankah Joao Cancelo manfaatin momen ketidakpastian transfer ini buat bikin pergerakan epik ke klub raksasa Prancis? Kalau dia sampai ngelakuin itu, dia nggak cuma sekedar memperkuat warisannya, tapi dia bakal beneran nyapu bersih ke 5 liga top Eropa. Sesuatu yang, jujur aja, belum pernah ada manusia manapun yang lakuinnya dalam sejarah sepak bola. Bikin penasaran banget kan buat kita tungguin kelanjutannya? Makasih banyak ya udah dengerin pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di topik seru kita yang selanjutnya.